Hai netizen, balik lagi ke cerita Mami Gava. Yuk temenin aku ngantar Batara Gava ke play schoolnya. Jadi perjalanan tuh 61 jam. Kita lewat dari tol aja biar lebih cepat. Nah ini Gava udah sampai di play school. Lihat, hari ini tema pelajarannya itu adalah Konnichiwa, Go to Japan. Jadi mereka membahas tentang permainan di Jepang dan segala something like that lah yang berhubungan dengan Jepang gitu-gitu. Nah, jadi setiap minggunya itu tema-tema di play schoolnya itu beda-beda ya. Dan ini play schoolnya kreatif banget sih untuk memilih untuk memilih tema-tema yang benar-benar untuk motorik untuk melatih Montessori anak-anak gitu. Nah, kenapa Gava aku masukin ke play school? Kenapa nggak langsung nursery one aja gitu kan? Ada yang nanya gitu. Ya langsung aja sih aku jawabnya. Karena yang pertama tuh kalau masukin dia terlalu cepat di nursery one, nanti masuk sekolahnya nggak apa ya dibilang ada loss beberapa bulan untuk nunggu dia bisa masuk ke SD. Ngerti nggak sih maksudnya? Misalnya nih aku masukin Gava di umur yang masih 2 tahun 4-5 bulan udah masuk nursery one. Nah nanti dia udah tamat K2 atau kalau K2 atau TKB itu nanti ada slot waktu yang kosong. Nah itu ngebuat dia tuh kan jadi nggak tahu mau rutinitas apa lagi kan. Mamanya juga jadi bingung, hanya untuk nunggu beberapa bulan sampai umurnya pas 6 tahun baru bisa masuk sekolah gitu. Jadi setelah sharing-sharing sama beberapa teman yang udah sekolahin anaknya, mereka sih lebih saranin untuk si Gava masuk nursery 2 aja di usia 3 tahun. Makanya si Gava aktifnya sekarang di play school aja aku buat. Dan so far sekolahnya play schoolnya ini malah nggak, pelajarannya juga nggak jauh-jauh dari nursery. Yes. Selain aku ngajarin dia di rumah juga, aku masukin dia di play school. Tujuannya itu untuk dia berani bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya dan dengan orang dewasa selain orang tuanya gitu. Selama ini kan dia bermain hanya dengan mami atau papanya dan orang-orang yang udah pernah dilihat aja baru dia mau berinteraksi. Nah setelah play school ini banyak banget perubahan dia. Dia mulai mau ngobrol sama missnya, udah mau ketawa-ketawa sama teman-temannya kayak gitu. Jadi perubahannya udah banyak banget. Bahkan kayak dia tuh kayak kepala suku gitu deh di kelasnya. Lucu deh. Jadi missnya ngomong apa, suara dia yang paling keras gitu menjawab. Jadi nanti dia di umur 3 tahun yang beberapa bulan lagi di bulan 1. Nah di situ aku udah masukin dia di nursery 2. Jadi ini aku fokus untuk matengin motorik kasar dan motorik halusnya. Jadi pas ketika dia masuk sekolah udah nggak ada lagi permasalahan kayak tantrum, kayak takut kayak gitu-gitu atau nangis. Nah ini udah banyak banget, sangat banyak banget perubahan dia. Jadi aku udah mulai tenang gitu. Nah dia mulai kreatif. Dan aku pun juga cerita beberapa sama orang tua dari beberapa teman dia yang anaknya udah pada sekolah dibuat. Dan mereka pun nginfoin untuk untuk si Gava masuk di 3 tahun aja, karena mereka info pelajarannya tuh sama juga kayak yang ada di play school ya. Jadi I think aku cukup lucky lah ya untuk nggak masukin cepat-cepat si Gavanya karena FOMO aja. Kadang kan ada beberapa orang yang FOMO pengen anaknya harus sekolah cepet-cepet. Enggak, ternyata aku lulus di tahap untuk enggak ikut-ikutan FOMO kayak begitu. Nah ini mereka lagi buat apa sih namanya, aduh lupa deh jadinya. Udah skip aja lah nama makanan di Jepang ini ya. Ini makan makanan dan mereka disuruh kayak ala-ala koki gitu.
Gawa menikmati banget, dia enjoy banget sepanjang buat cemilan-cemilan takoyaki ya. Baru ingat deh takoyaki namanya. Ada takoyaki, melukis, terus masak-masak, apalagi ya, kayak ala-ala masak-masak bakwan gitu deh. Kalau kita orang Indonesia tuh bakwan gitu. Nah, di sini mereka full bahasa Inggris ngomongnya. Jadi dan ya apalah ya dibilang lagi sampai kehabisan kata-kata. Kita lihat aja sih Gava lagi enjoy untuk menikmati permainan, menikmati setiap Montessori yang disediakan di sekolahnya. Dan semuanya anaknya tuh baik-baik, nice semua, tidak ada yang rusuh-rusuh gitu. Aku paling males deh kalau berurusan dengan anak-anak yang main pukul-pukul, ngebully gitu. Ada gitu loh anak-anak masih kecil-kecil gitu udah suka kali pukul-pukul gitu. Aku udah yang kayak skip banget sih, mau jauh 1000 meter dari manusia yang kayak gitu, yang anaknya agak super annoying ya. Nah ini kayak bakwan lah kita bilang, tapi kalau bahasa Jepangnya apa ya, kurang tahu juga ya. Nih dia lagi nuangin minyaknya, seolah-olah udah kayak beneran lah dia tuh. Dulu dia belum mau yang kayak begini-begini, tapi sekarang udah mau ya. Walaupun agak sedikit pricey ya masukin sekolahnya ini, walaupun hanya play school guys, tapi play schoolnya udah ngalahin biaya apa ya, biaya belanja kali ya, biaya belanja 1 minggu perasa. Dan setelah dia selesai playschoolnya hanya 1 jam doang. Habis itu kita main-main sepeda. Kita bawa sepeda dia yang warna merah. Jadi selain playschool, dia harus juga aktif di dunia luar, karena bermain sepeda adalah salah satu melatih motorik kasar untuk anak. Nah, si Gava syukurnya di umur 2 tahun 7 bulan ya kalau nggak salah sekarang, dia udah bisa naik sepeda yang kayak sepeda becak, sepeda yang beneran gitu. Jadi banyak banget sih yang buat aku udah sedikit tenang ya sekarang, karena tiap hari aku itu sibuk ngajarin dia banyak hal tiap hari, nggak boleh skip, harus kumatengin semuanya sebelum dia masuk sekolah, biar aku juga nanti ngelepasin dia masuk sekolah udah nggak kerepotan lagi, karena semuanya udah matang dengan sempurna. Iya, apel kali matang ya kan. Ini kita lari-larian sebelum kita balik ke rumah biar dia capek. Dan kalau udah capek kan dia jadi lapar tuh. Udah lapar, terus habis makan jadi ngantuk deh, jadi tidurnya lebih berkualitas. Dan sampai sini dulu ya netizen, soalnya ini sudah jam berapa ya, jam 6 sore. Oke, ini udah jam 6 sore, sudah waktunya kita pulang. Oke netizen, bye bye.